Shalom semua jemaat yang dikasihi. Hari ini adalah hari yang ke-6 di mana kita memperingati tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami yang berada dalam kerajaan syurga, hari ini adalah hari yang ke-6 di mana kami memperingati pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami semua. Bapa, bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mendidik kami untuk hidup, mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang telah mati bagi kami semua. Bahkan Yesus adalah pribadi yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami untuk memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Markus pasal yang ke-15 ayat ke-42 sehingga ke-47. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia ke dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah penguburan bukti kematian Yesus. Dari dulu sampai zaman kita sekarang, setiap kali ada orang yang meninggal dunia, pasti akan dikuburkan. Begitu juga dengan Yesus. Ini sebagai tanda kita menghargai setiap pribadi-pribadi yang ada di sekeliling kita. Melalui penguburan Yesus ini merupakan bukti yang nyata bahwa Yesus memang benar-benar mati. Terdapat beberapa bukti melalui pembacaan teks kita sebentar tadi. Dalam ayat 42 sehingga 43 menjelaskan bahwa di mana ketika hari mulai malam dan waktu itu persiapan Sabat, Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan dirinya untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Jika tidak, untuk apa Yusuf mengambil risiko menghadap Pilatus untuk menuntut mayat Yesus jika Yesus masih hidup? Ini boleh kita pikir secara logik. Di dalam ayat ke-44 sehingga 45 menjelaskan bahwa Pilatus tidak mempercayai bahwa Yesus telah mati. Oleh itu Pilatus memanggil kepala pasukan yang telah bertanggung jawab terhadap hukuman salib kepada Yesus. Lalu kepala pasukan itu menceritakan kepada Pilatus bahwa Yesus memang benar-benar telah mati, dan dia sendiri melihat peristiwa tersebut. Kepala pasukan inilah yang berkata kepada Yesus ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir dengan berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Apabila Pilatus mendengar keterangan kepala pasukan itu, Pilatus pun bersetuju menyerahkan mayat Yesus kepada Yusuf untuk dikuburkan. Dalam ayat 46 sehingga 47 menjelaskan di mana Yusuf membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Dalam Yohanes 19 ayat 39 dinyatakan bahwa
Nikodemus juga datang membantu Yusuf. Nikodemus membawa campuran minyak mur dan minyak garu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka membaringkan mayat Yesus dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian pintu kubur itu ditutup dengan sebuah batu besar. Terdapat saksi mata yang melihat peristiwa penguburan Yesus, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Jemaat yang terkasih, melalui bukti-bukti ini dan melalui saksi-saksi mata yang telah melihat sendiri bahwa Yesus telah dikuburkan ini, merupakan bukti yang kukuh bahwa Yesus memang telah mati. Oleh itu, jangan lagi kita terombang-ambing dan ragu-ragu dengan kesahihan kematian Tuhan Yesus seperti yang selalu diperdebatkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kematian Yesus juga bukanlah bukti bahwa dia kalah, tetapi itu karena Yesus menggenapi nubuatan para nabi-nabi di mana Yesus akan mati sebagai seorang penebus manusia. Tempat Yesus tidak pernah digantikan oleh orang lain, tapi Yesus sendirilah yang tetap menempatkan dirinya di posisi kematian. Yesus berani karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Yesus siap mati dan dikuburkan bagi memberi jaminan bahwa orang mati juga akan memiliki pengharapan dan kebangkitan tubuh melalui kasih Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami yakin percaya bahwa penguburan Yesus adalah bukti yang nyata dan jelas bahwa Yesus benar-benar mati. Dan ini memberikan kami satu jaminan dan kekuatan serta pengharapan bahwa di dalam kematian ada kebangkitan. Di dalam kematian ada sumber kehidupan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan kami beriman bahwa Yesus Kristus mati bagi menjadi korban perdamaian, korban keselamatan untuk kami semua dapat dekat kepada Engkau ya Bapa. Dan kami mau berdoa untuk orang-orang yang memutarbelitkan kebenaran firman-Mu, yang coba untuk memesongkan iman orang-orang sekeliling kami. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada saat ini, kami mohon Roh Kudus Allah yang berbicara, yang menjamah hati-hati orang-orang seperti ini, supaya mereka juga beriman dan mengakui bahwa Yesus mati sebagai penebus dan Yesus tidak pernah digantikan oleh orang lain, tapi Yesus tetap berada di posisi itu karena kasih-Nya yang besar untuk umat manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.